Waalaikumsalam. Raisa ya? Iya Ibu. Oke, boleh ya duduk. Mau di sebelah mana duduknya? Mau di sebelah sini aja Ibu. Boleh. Misi ya, ketua kepada Raisa ya, betul Raisa? Betul Ibu. Oke, ya sebelumnya karena kita udah mutualan juga di WhatsApp ya, jadi mungkin biar lebih dekat lagi nih kita, biar lebih akrab lagi, mungkin saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Rina Mubarakah. Saya di sini sebagai konselor gitu. Jadi tugas saya di sini itu membantu gitu Mbak Raisa untuk membacakan permasalahannya gitu. Sebelumnya boleh Raisa perkenalkan dulu. Ya perkenalkan ya Ibu, nama saya Raisa Mutia. Sekarang saya duduk di bangku semester 3 Fakultas Bahasa dan Sastra Pendidikan Bahasa Inggris. Asalnya dari Ciamis. Oke, terima kasih banyak ya Uray. Bagus banget ya, kamu berarti jurusan bahasa Inggris ya? Iya, Prof. Aman juga bilang kayak gitu. Oh iya, bagus. Bagus. Oke, mungkin ya Uray, sebelumnya apakah ada nama panggilan yang khusus gitu dari Oh iya, Raisa? biasanya teman-teman aku panggil aku Urai sih. Uray, berarti saya boleh untuk memanggil Uray? Oh, boleh Ibu. Oke, mungkin saya izin bertanya dulu ya terlebih dahulu, apakah sebelumnya Uray udah pernah melakukan studi konseling? Sudah Ibu kebetulan. Oke, berarti ini keberapa kalinya gitu ya di sini gitu ya, ke konseling individu. Oke, bagaimana perasaan Uray hari ini? Perasaan saya hari ini awal-awalnya sih agak gimana ya, malas menjalani hari ini karena kayak udah tahu bakal ngerjain ini ngerjain itu gitu. Apalagi kan minggu kemarin kebetulan saya lowong, nggak ada acara apa-apa gitu. Terus kayak pengen libur lagi gitu. Oke. Berarti Uray sekarang sedang merasakan malas gitu ya. Iya. Oke, mungkin dari malas tersebut ada sesuatu yang mengganjal nih dalam diri Uray gitu ya. Rasa malas itu muncul karena ada sesuatu kan pastinya gitu. Mungkin boleh Uray jelaskan, berkenan untuk menjelaskan kenapa Uray merasa malas gitu untuk datang ke kampus. Karena yang pasti ada UAS ya. Nah, si UASnya itu aku persiapannya emang kurang sih. Terus udah kayak gitu ada tugas akhir juga yang harus aku beresin, dan si tugas akhir ini tuh kan bentuknya berkelompok gitu. Dan kayak ada sekitar 3 gitu, dan tiga-tiganya tuh kelompoknya harus aku yang ngelitnya gitu. Gitu sih. Oke. Berarti kamu sangat ini banget ya, sangat aktif sekali gitu ya di kelompoknya. Terpaksa iya. Terpaksa. Oke. Mungkin dalam sekarang nih pada saat perkuliahan gitu ya, apa yang sedang Uray rasakan atau permasalahan apa gitu sekarang yang sedang Uray rasakan? Menurut aku ya, karena emang apa ya, sebenarnya aku udah gak sibuk, cuman ada dampak dari kesibukan aku di awal-awal semester 3 gitu. Di 1 bulan enggak, 3 bulan terakhir gitu ya. Nah, si dampaknya tuh ke sekarang gitu, yang kayak aku tadinya santai-santai, tapi karena sekarang udah nuntut ada hasil akhirnya, yang mana itu kan kayak kita harus produktif ya. Iya, betul. bukan pasif gitu. Jadinya kerasanya tuh sekarang numpuk gitu, dan udah mah ya kebanyakan tugas kelompok dan aku yang ngelit gitu. Ada di 2 kelompok yang aku nggak harus ngelit, dan itu rasanya enak banget gitu. Nah, ini di 3 kelompok ini gitu yang aku harus ngelit, dan ada 1 kelompok yang isinya tuh cowok semua gitu, kayak kecuali aku. Itu kayak banget gitu kan. Terus udah kayak gitu, karena apa ya, kata aku matkul di semester 3 ini tuh agak lebih, sebenarnya nggak tahu serius atau gimana, tapi menurut aku agak lebih serius dan baru bagi aku gitu. Jadinya aku kayak butuh waktu banyak di semester, karena di semester 3 ini tuh ya Bu, banyak matkul yang menurut aku tuh serius dan baru gitu, baru bagi aku gitu. Yang mana aku tuh gak percaya diri gitu buat apa ya, aku tuh kayak pas waktu dikasih lihat contoh aja kayak udah berat banget rasanya, kayaknya teh aku nggak bisa gitu ngerjain itu teh gitu. Dan
ke akunya tuh jadi males gitu, malah menunda-nunda gitu. Padahal ada beberapa juga yang aku tuh ngerasa kayak gitu, tapi pas aku cobain tuh ternyata aku bisa gitu. Tapi itu emang butuh banget ekstra tenaga dan waktu gitu ya. Oke. Eh, apakah sudah selesai, Ray? Udah. Oke. Mungkin tadi kan Ibu sedikit meng-highlight ke Urai kurang percaya diri mungkin gitu ya. Terima kasih banyak Urai sudah bercerita kepada Ibu gitu. Di sini kan Urai sekarang tuh sedang merasa tidak percaya diri mungkin gitu ya. Nah, biasanya kapan nih Urai pernah gak sih waktu kapan Urai merasa kamu tuh percaya diri gitu? Terakhir, kapan terakhir Urai merasakan percaya diri? Pas ada sih pas minggu kemarinnya lagi. Oh, percaya diri berarti ya. Iya. Nah, mungkin dari sini ketika Urai sedang tidak percaya diri nih, kan kemarin tuh Urai percaya diri gitu ya. Nah, biasanya apa yang Urai lakukan gitu untuk mencapai kepercayaan diri tersebut gitu? Biasanya kadang aku juga kalau udah hopeless banget, aku kayak apa ya, nyari temen aku gitu, terus aku curhat tentang kayak aku nggak bisa kayak gini, aku nggak bisa kayak gitu, terus kayak ya temen aku nyemangatin aku gitu. Biasanya aku gitu sih. Oke, berarti mencari teman gitu ya untuk bisa apa ya, kayak charge energi gitu mungkin ya. Iya, kayak bantu aku untuk kayak apa ya, menarik aku dari lautan kemalasan. Iya, kemalasan dan rasa tidak percaya diri gitu. Oke, baik sekali ya Urai, kamu sangat hebat sekali sebenarnya ya. Sebenarnya kamu sendiri juga sudah tahu gitu ya apa aja sebenarnya kalau misalkan Urai sedang merasa tidak percaya diri, mungkin dengan cara tersebut Urai bisa membalikan kepercayaan dirinya. Nah, mungkin di sini nih Ibu izin bertanya, kalau misalkan Ibu kasih dari skala 1 sampai 10, di mana 1 itu Urai tidak percaya diri dan 10 itu Urai sangat percaya diri. Sekarang Urai sedang berada di skala berapa? 3. Oke. Urai kan tadi sudah menyebutkan kalau sekarang itu sedang berada di skala 3 ya. Nah, menurut Urai itu skala 3 itu bagaimana? Skala 3 tuh yang kayak aku tuh ngerasa gak percaya diri, dan dampaknya tuh sampai aku kayak apa sih, menunda-nunda tugas karena ngerasa aku gak bisa gitu. Oke, berarti skala 3 itu Urai ngerasa gak bisa dan bahkan bisa juga sampai menunda pekerjaan. Nah, di sini Urai sudah memilih skala 3. Kemudian apa ya, kayak Urai akan memilih di skala berapa hingga Urai itu berhasil untuk merasa percaya diri gitu. 8. Oke, berarti sangat Kan disuruh Rina ya 8 gitu ya. Oke. Berarti Urai sudah memilih kalau misalkan dari skala 3 itu berarti nanti menghasilkan ke skala 8. Nah, kiranya untuk mencapai skala 8 itu apa yang akan Urai lakukan gitu hingga Urai itu mencapai ke angka 8? Oh, siap. Dari pengalaman saya kemarin gitu ya, trial and error, selain saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang positif gitu ya, karena emang itu ngaruh banget sih, karena emang nular. Aku juga kemarin tuh kayak dapet insight journaling tuh ternyata ngebantu, karena kayak kalau journaling dan kayak punya waktu sendiri tuh, itu tuh kayak kita tuh bisa ngomong sama diri sendiri gitu, kayak ngehayuin kayak iya kamu bisa kok gitu. Terus kayak kalau misalkan nggak bisa teh, kenapa aku bisa sampai kayak berpikir aku tuh nggak bisa gitu. Kayaknya aku juga pengen punya waktu untuk diri sendiri, istirahat, sama ya tetap mengelilingi sama orang-orang yang positif. Oke.
Nah, dari sana kan tadi Urai sudah menyebutkan pertama mungkin dikelilingi orang-orang yang positif. Kemudian kedua Urai juga tadi akan journaling gitu ya. Nah, mungkin selain itu ada lagi gak yang akan Urai lakukan hingga mencapai angka 8? Itu sih, dan kataku kadang ada dimana aku ngerasa gak bisa dan gagal banget, itu tuh biasanya aku malah isolasi diri aku sendiri gitu, dan pas ngomong sama orang lain tuh tiba-tiba bisa kok gitu. Maksudnya nggak tahu kenapa, emang mungkin karena pikiran ya, jadinya terus-terusan berpikir di situ gitu. Tapi kalau udah ngobrol sama orang tuh rada terluruskan juga gitu, rada terdistraksi juga si pikiran negatif tadi tuh. Iya betul. Sebenarnya pikiran juga bisa mempengaruhi ke perilaku kan ya, seperti itu. Oke, jadi kan tadi Ora udah memilih 8 dan Ora juga udah memiliki solusi-solusi gimana caranya untuk bisa mencapai ke 8 gitu. Kalau misalkan apa ya, kapan Urai akan melakukan sesuatu itu atau kayak journaling, kemudian orang-orang positif dan sebagainya tuh kapan akan Urai lakukan gitu? Kalau misalkan itu sebenarnya aku udah cobain juga sih kemarin-kemarin tuh. Cuman karena emang masih apa ya, kepotong sama tugas juga, jadinya masih bolong-bolong. Dan kayak kalau patennya banget pengennya tuh pas semester 4, karena kayak masih kayak aku tuh pengen lahir aku sebagai yang baru, tapi kayak masih ada yang harus aku selesaikan di sekarang tuh gitu, yang tidak sebenarnya bisa-bisa aja, tapi nggak tahu ini jadi kayak alasan aku aja gitu, kayak aku tuh masih belum bisa seutuhnya untuk berubah, karena kayak ya udah masih semester 3, kayak harus ada yang diberesin dari yang kemarin kamu udah acak-acakin gitu. Oke, menurut Urai apa? Oke, menurut Urai kan tadi pilihannya kapan Urai berubah sampai mencapai yang skala 8. Terus tadi jawabannya itu adalah Urai itu akan memulai di semester 4 ya gitu. Apakah menurut Urai kalau misalkan mencapai angka 8 di semester 4 itu merupakan langkah yang cepat atau memang itu tuh terlalu lama Bu gitu? Sebenarnya saya juga nggak tahu sih ya Bu. Cuman kenapa saya nge-state itu juga lebih ke harapannya semester 4 tuh udah bisa mencapai apa yang aku harapin gitu sih. Tapi kalau kata aku kelamaan kayaknya enggak sih. Berarti Karena memang sebelumnya kan Urai sudah apa ya, merasa kurang percaya diri itu kan sekarang gitu, tapi mungkin nanti di apa ya, dilakuinnya tuh nanti berarti semester 4 gitu. Oke. Januari lah Bu. Oh Januari Kalau gitu. kata Ibu. Oke. Mungkin kalau itu kan gimana Urainya sendiri kan gitu. Kalau misalkan memang lebih cepat, sebenarnya lebih cepat lebih baik. Menurut Ibu memang kalau misalkan Januari itu langsung ini, mungkin nanti Urai akan mencobanya nanti di Januari gitu. Sekarang juga masih, cuman udah cobain ya Bu. Cuman kayak bolong-bolong gitu Bu. Nah si Januari itu kayak benar-benar aku mau menerapkan apa yang tadi aku rumuskan gitu, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya itu tuh Urai juga udah pengen berubah dari sekarang kan berarti? Iya betul. Oke, berarti sebenarnya Urai juga memiliki perasaan untuk bisa berubah nih. Bahkan setelah sesi konseling juga, aku udah pengen journaling gitu untuk mencapai biar aku tuh percaya diri gitu. Betul Bu, saya bawa jurnalnya. Oke, berarti Urai sampai sekarang pun suka membawa jurnal-jurnal itu, tapi tidak apa ya, kayak bolong-bolong, masih bolong-bolong gitu. Oke, itu merupakan langkah yang bagus ya Urai. Good job banget gitu. Dimana sebenarnya Urai sendiri itu memiliki solusi yang sangat baik gitu ya, meskipun bolong-bolong karena mungkin terdistract dengan tugas-tugas yang sangat banyak seperti itu. Ini lebih percaya diri berarti ya. Mungkin Ibu ada satu teknik ya namanya miracle question, dimana ini tuh pertanyaan ajaib gitu ya. Jadi coba nanti bayangkan gitu ya, kalau misalkan Urai bangun tidur itu Urai dalam keadaan baik-baik saja dan lebih percaya diri gitu. Entah itu percaya diri dalam perkuliahan, pematerian kuliah, presentasi, kemudian benar-benar dari diri Urai sendiri gitu.
Jadi nanti Urai bayangkan ketika bangun tidur itu Urai permasalahan-permasalahan itu gak ada gitu di kehidupan Urai, sehingga Urai itu merasa aku bisa percaya diri gitu. Apakah mau dicoba? Boleh. Oke, mungkin sekarang ibu akan coba terlebih dahulu ya. Berarti posisi Urai itu sekarang tutup matanya ya nanti. Jadi tutup matanya, kemudian nanti ibu akan berbicara gitu, dan Urai membayangkan benar-benar bayangkan bagaimana kalau misalkan bangun tidur itu Urai dalam keadaan baik-baik saja gitu ya. Oke, boleh dimulai sekarang ya. Oke, mungkin Urai boleh tutup matanya dulu. Kemudian Urai bayangkan semua permasalahan-permasalahan dari Urai dari tadi pagi sampai sekarang gitu ya, sampai nanti pun permasalahan-permasalahan itu sudah selesai. Kemudian rasa kepercayaan diri itu Urai mengubah statement itu dengan saya percaya diri. Nanti pada saat Urai membuka mata dan sangat bangun tidur, Urai membayangkan kalau misalkan Urai itu sudah merasakan percaya diri gitu. Jadi jika kita bisa membuat situasi situasi lebih baik, apa yang ingin Urai lihat berubah, atau perubahan apa yang ingin Urai lihat dengan cara Urai sendiri untuk menghadapi situasi yang sedang Urai alami. Lebih percaya diri, Bu. Oke, berarti lebih percaya diri ya. Iya. Itu tujuan yang sangat baik ya, karena mungkin dari awal juga emang Urai pengen menumbuhkan rasa percaya diri lagi gitu ya. Iya, karena maksudnya saya juga pernah ada di titik mana jadi orang percaya diri dan nggak percaya diri, dan kayak pas di waktu nggak percaya diri itu ya kata ibu tadi yang pikiran tuh Mempengaruhi perilaku, jadinya iya. ya menghambat lah akunya juga. Oke, nah di sini ibu punya teknik miracle question, di mana itu tuh adalah pertanyaan ajaib gitu ya. Nah mungkin akan Urai coba gitu, dan kalau misalkan Urai sedang merasa nggak percaya diri, mungkin Urai bisa mencoba melatih ini atau merefleksikan diri gitu. Ya, nah di sini nanti bayangkan nanti malam ketika Urai sedang tidur gitu ya, terjadi sebuah keajaiban, tidak tenang dan rasa tidak percaya diri Urai itu hilang gitu ya. Jadi benar-benar kamu nggak tahu gitu keajaiban ini terjadi gitu. Jadi tiba-tiba terjadi aja gitu ya. Nah, ketika kamu bangun besok hari, apa hal pertama yang akan kamu perhatikan yang memberitahu bahwa keajaiban itu nyata gitu. Keajaiban itu sudah terjadi dalam diri kamu gitu ya. Oke, mungkin kita coba dulu ya. Boleh tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Oke, pejamkan mata Urai, kemudian bayangkan ketika kamu bangun tidur, semua permasalahan yang terjadi hari ini maupun kemarin-kemarin semuanya terselesaikan dengan baik. Kemudian ketika bangun tidur itu, Urai merasakan kembali lagi kepercayaan diri Urai gitu, dengan benar-benar aku Urai yang seseorang yang percaya diri itu, supaya bisa lebih mengembalikan kepercayaan diri Urai. Oke, coba dibayangkan, benar-benar dibayangkan apa yang ingin kamu capai, kepercayaan diri apa gitu. Coba mungkin dibayangkan dulu. Oke, setelah itu keajaiban terjadi kepada Urai ketika Urai membuka mata. Urai itu dalam keadaan sangat percaya diri. Boleh mungkin dibuka mata. Oke, nah setelah itu ibu juga ada teknik untuk menenangkan diri Urai ya. Jadi Urai itu bisa kayak gini. Jadi di sini tuh Urai bisa menarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik, buang, tarik, buang. Nah ini pun juga salah satu teknik untuk menenangkan diri Urai. Jadi ketika Urai
apa ya, ngerasa nggak percaya diri gitu ya, misalkan presentasi atau apa gitu gugup, mungkin Urai juga bisa menggunakan teknik 5 jari ini gitu. Mau dicoba? Boleh. Boleh. Oke, boleh tangannya gini. Oke, tarik, wah, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang, tarik, buang. Oke. Jadi dalam keadaan sesulit apapun itu, kalau misalkan orang yang mau menekan diri, boleh dengan cara itu atau dengan cara make a question tadi, seperti itu. Oke, Urai, karena waktunya sudah selesai gitu ya. Apa yang ingin Urai, apa ya, bukan salah tetap, apa yang Urai dapatkan dari sesi konseling ini? Jujur aku beruntung ya, karena habis ini aku mau ngerjain tugas, dan kayaknya setelah ngobrol tadi sama ibu, terus yang miracle question tadi, gimana ya, emang segala sesuatu teh kita teh terlalu fokus sama yang negatif, tapi Iya, jarang ke hal positifnya. ke hal positifnya gitu, dan itu tuh nge-shift aku nanti buat ngerjain tugas selanjutnya. Jadi aku makasih banyak sih ibu. Oke, makasih juga ya Urai udah bercerita dengan ibu gitu ya di sini. Terima kasih banyak udah bener-bener apa ya, dengan sukarela gitu Urai datang ke sini gitu ya. Oke Urai, terima kasih banyak karena mungkin kamu juga tadi mau mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Semoga apa yang tadi diskusikan semoga bisa menjadi salah satu jalan gitu ya untuk Urai menjadi lebih baik dan lebih percaya diri. Oke, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak juga Oke, Ibu Dina. hati-hati di jalan ya. Iya, makasih Ibu Dina. Terima kasih banyak. Bye bye.